Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Via Anugrah, NPM 5021059 dari kelas 4B Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah telaah kurikulum, dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Magister Pendidikan. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang model, struktur, dan integrasi pengembangan kurikulum. Pokok pembahasan yang akan saya bahas diantaranya model pengembangan kurikulum, model integrasi kurikulum, serta struktur kurikulum di sekolah dasar. Model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Yang pertama ada model Taylor. Model Taylor ini adalah model yang paling dikenal bagi perkembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan dalam bukunya Basic Principle of Curriculum and Instruction. Seperti dilihat, ada bagian dari model Taylor ini dimulai dari tujuan pendidikan yang ingin dicapai, kemudian pemilihan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan, dilanjutkan pengorganisasian pengalaman belajar, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Yang kedua ada model Taba atau converter model. Model Taba menganut pendekatan induktif yang dimulai dengan hal khusus dan kemudian dibangun menjadi suatu rancangan umum. Yang ketiga model Wheeler. Wheeler sendiri pada tahun 1967 mempunyai argumen tentang pengembangan kurikulum atau kurikulum developers. Menurutnya dapat menggunakan suatu proses melingkar atau a cycle process yang namanya setiap elemen saling berhubungan dan bergantungan. Kemudian ada model Nicolis, dan terlihat di bawah ini adalah contoh dari model Nicolis tentang pengembangan kurikulum. Selanjutnya ada model Skillback. Dilihat juga di situ ada bagan di mana pengembangan kurikulum menurut model Skillback ini. Dimulai dari analisis situasi, kemudian merumuskan tujuan, membuat program, kemudian interpretasi dan implementasinya, lalu monitoring, umpan balik, asesmen, dan rekonstruksi. Selanjutnya model integrasi kurikulum. Dalam integrasi kurikulum ada 10 model. Yang pertama model penggalan, yang kedua model keterhubungan, yang ketiga model sarang, 4 model urutan, 5 model bagian, 6 model jaring laba-laba, 7 model galur, 8 model keterpaduan, 9 model celupan, dan 10 model jaringan. Selanjutnya struktur kurikulum SD. Struktur kurikulum di SD dibagi menjadi 2, yaitu mata pelajaran umum kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B. Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikuler di mana bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan mata pelajaran umum kelompok B merupakan program kurikuler yang bertujuan mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik terkait dengan lingkungan dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Nah, berikut ini adalah contoh struktur kurikulum di sekolah dasar, pembagian mata pelajaran kelompok A dan kelompok B. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.